Cek 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah siap semuanya? Kita coba mulai untuk pengarahan kepada para calon wisudawan yang ada di rumah. Baik, Ibu, kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para calon wisudawan yang ada di rumah. Saya harap dan juga kami harap para calon wisudawan yang ada di rumah semuanya sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa siang ini kita akan mengadakan istilahnya adalah pengarahan kepada para calon wisudawan untuk acara wisuda gelombang 1 tahun akademik 2020-2021, baik itu untuk yang pagi ataupun untuk yang siang. Nah, oleh karena itu, di sini ada beberapa informasi sebelum kita mulai pengarahannya. Yang pertama, untuk para calon wisudawan yang ada di rumah, untuk menyiapkan dirinya masing-masing bagi yang sesi pagi untuk siap 15 menit sampai dengan setengah jam sebelum acara dimulai. Kalau misalnya pagi itu akan kita laksanakan pada pukul 7.15 itu akan dimulai acaranya. Jadi untuk para wisudawan gelombang yang di sesi pagi hari untuk bisa bersiap-siap ataupun sudah siap 15 menit sampai dengan 30 menit sebelumnya. Untuk yang siang harinya, gelombang keduanya itu akan kita laksanakan pada pukul 12:45. Oleh karena itu, ketika sudah tiba waktu zuhur, semuanya sudah sholat dan sudah masuk ataupun login ke Zoom-nya masing-masing. Dan sesaat lagi akan kita coba berikan arahan, tapi tidak dalam bentuk teknis pelaksanaan, akan tetapi di sini saya akan menjelaskan rentetan susunan acara demi acara dari awal sampai dengan akhir. Dan ini berlaku untuk yang sesi pagi dan juga yang sesi siang. Untuk itu, kami memohon kepada para calon wisudawan untuk bisa menyimaknya dengan baik dan juga sebelum kalian mengikuti acara nanti wisuda, kalian dipastikan harus sudah mendownload nama-nama calon wisudawan yang ada di Sisfo di akunnya masing-masing. Karena kenapa? Karena kalian perlu mengetahui urutan-urutan kalian itu setelah siapa, dan lain sebagainya. Jadi kami mohon untuk para calon wisudawan untuk sudah mendownload nama-nama calon wisudawan yang sudah diupload di Sisfo-nya masing-masing. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk rentetan acara wisuda gelombang 1 tahun akademik 2020-2021. Baik, untuk pagi hari dan juga siang hari ini berlaku sama saja ya, jadi tidak ada perbandingan, hanya beda waktu saja. Nanti untuk mengawali acara wisuda itu biasanya nanti akan dimulai dengan opening dari MC ya, kemudian dilanjutkan dengan masuknya para anggota senat ya. Anggota senat itu terdiri dari rektor dan lain sebagainya. Dan untuk para calon wisudawati diwajibkan untuk apa? Untuk menggunakan kerudung. Jadi tidak ada yang tidak menggunakan kerudung. Oleh karena itu kami himbau sekali lagi kepada calon wisudawati yang ada di rumah,
ketika acara berlangsung, kalian diwajibkan menggunakan kerudung. Karena ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya. Jadi memang kita mewajibkan untuk menggunakan kerudung ketika acara sidang senat terbuka ataupun acara wisuda seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi ketika nanti MC sudah mengawali ataupun ada prolog daripada MC, nanti pedel ya dari anggota Menwa akan memimpin masuknya anggota senat ke dalam aula. Nah, setelah selesai, kemudian nanti akan ada aba-aba upacara pelantikan doktor, magister, profesi, dan sarjana lulusan Universitas Islam Bandung gelombang 1 tahun akademik 2020-2021 akan dimulai. Nah, ketika sudah akan dimulai itu anggota senat masuk ke dalam aula. Selanjutnya setelah senat masuk ke dalam aula, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Unisba. Nah, saya harapkan kalian kan sudah sudah jadi sarjana Unisba ya, tentunya sudah hafal yang namanya himne Unisba. Ya, yang namanya Unisba pasti sudah hafal. Nah, tetapi ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne Unisba, diharapkan untuk mengikuti bersama, tetapi mikrofon yang ada di Zoom kalian masing-masing itu harus mute. Ya, setelah lagu Indonesia Raya dan juga himne Unisba dikumandangkan, kemudian akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah baca suci Al-Quran, akan ada pembacaan surat keputusan rektor tentang lulusan para sarjana, magister, dan juga profesi oleh Wakil Rektor 1. Selanjutnya dilanjutkan dengan pidato rektor, ya, sambutan rektor. Nah, kemudian ini yang paling penting. Setelah pidato rektor selesai, itu akan dilanjutkan dengan pelantikan doktor, magister, dan juga profesi sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Dan nantinya, karena wisuda ini kan dilaksanakan secara hybrid, yaitu ada yang daring, ada yang luring. Jadi akan ada yang hadir beberapa perwakilan dari fakultasnya masing-masing di sini. Dan itu nantinya setelah pelantikan doktor juga magister secara simbolik dilaksanakan, nanti bagi para calon wisudawan, kenapa saya bilang calon wisudawan? Karena kalian belum dilantik. Nah, ketika pelantikan itu akan ada aba-aba dari rektor dan juga akan ada secara simbolik di sini. Ya, jadi akan ada salah satu wakil wisudawan yang akan dilantik secara simbolik, satu orang. Kemudian nanti ketika ada aba-aba dari MC untuk membalikkan posisi tali toga dari kiri ke kanan oleh MC, kalian semuanya diikuti oleh kalian semuanya di rumah. Jadi ketika sudah membalik posisi dari kiri ke kanan, berarti kalian otomatis sudah menjadi wisudawan, seperti itu. Setelah pelantikan selesai, nanti akan dilanjutkan dengan janji sarjana. Nah, janji sarjana juga ini akan diwakili oleh beberapa orang dari fakultas kalian yang terpilih, ya, yang terpilih. Karena kami memilih, mungkin dari kemarin itu banyak yang bertanya-tanya sampai ini gimana ya caranya agar saya bisa jadi wisudawan terpilih untuk bisa bertugas di dalam acara wisuda. Nah, itu kita memiliki kualifikasi tertentu, di mana selain IPK-nya tinggi itu juga harus memiliki prestasi yang bagus seperti itu. Jadi jangan sampai kalian ada yang iri hati, walaupun belum rezekinya, tapi yang penting kalian sudah jadi wisudawan ataupun alumni Unisba seperti itu ya. Kemudian setelah janji sarjana selesai, itu akan ada sambutan. Sambutan yang pertama akan diawali dengan sambutan dari mahasiswa terpilih juga ya. Jadi yang akan mewakili wisudawan dari fakultas yang kita pilih juga. Terus kemudian akan ada sambutan dari Ketua Badan Pengurus Yayasan Unisba. Dan setelah itu penyerahan ijazah dan tafsir Al-Quran serta pemberian ucapan selamat. Nah, ini yang paling penting. Sebelum saya menjelaskan secara spesifik, di sini ada beberapa tata cara yang mungkin wajib diikuti oleh para calon wisudawan di rumah ketika penyerahan ijazah dan juga tafsir Al-Quran. Yang pertama, seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa calon wisudawan harus sudah mendownload ya nama-nama
urutan untuk pemanggilan ketika wisuda. Itu kenapa? Itu sebagai tolak ukur kalian dan agar bisa mempersiapkan diri masing-masing. Oh, saya itu setelah ini loh akan dipanggil. Jadi kalian harus sudah siap seperti itu ya. Kalian bisa mendownload ataupun mengunduh melalui Sisvo Unisba, atau bisa ikuti informasi melalui Instagram resmi Universitas Islam Bandung seperti itu. Atau bisa mengunjungi website Unisba ya di www.unisba.ac.id. Dan kemudian pastikan Zoom kalian sudah terupdate, karena kalau misalnya kalian masih menggunakan Zoom yang versi lama, itu akan sulit bagi kita untuk mengidentifikasi para peserta calon wisudawan. Dan itu sangat penting. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kalian tidak bisa menggunakan virtual background kah, ataupun misalkan kalian tidak bisa teridentifikasi karena Zoom kalian masih versi lama, itu akan menjadi masalah besar. Takutnya ketika kalian dipanggil, takutnya kalian tidak ada gambarnya ataupun kalian tidak terdengar seperti itu. Karena di sini selain Zoom yang kita gunakan, kita kan menggunakan sistem-sistem operasional ataupun software-software yang berkaitan dengan kamera, dengan alat-alat penunjang lainnya di sini. Nah, oleh karena itu saya mohon dan kami mohon semuanya dari pihak panitia untuk para calon wisudawan sudah mengupdate akun Zoom-nya masing-masing. Selanjutnya, ini juga paling penting. Jadi sebelum nama kalian dipanggil, usahakan harus memperhatikan kolom chat. Karena kenapa? Nanti melalui chat tersebut, Anda akan diminta untuk melakukan raise hand. Wisudawan harus melakukan raise hand saat itu juga, lalu menunggu hingga namanya dipanggil. Jadi, misalkan gini, nama Siti Julaiha. Nah, sebelumnya itu ada Siti Badriah nih. Berarti ketika sudah Siti Badriah, Siti Julaiha itu sudah mengangkat raise hand di sistemnya masing-masing seperti itu. Nah, kalau misalkan masih jauh dipanggil, jangan mengaktifkan fitur raise hand karena akan membingungkan co-host yang ada di aula, ya. Jadi saya harapkan kerjasamanya buat kalian semuanya. Kalau sudah pemanggilan minus 1 atau 2 orang, kalian baru raise hand saja. Maksimal 2 orang ya. Maksimal 2 orang, kemudian kalian raise hand, pakai fitur raise hand. Nah, agar bisa diverifikasi oleh para co-host yang ada di aula. Kemudian setelah nama kalian dipanggil dan sudah menunjukkan ekspresi yang luar biasa, kalian langsung menekan kembali fitur lower hand. Itu kenapa? Karena agar tidak membuat kebingungan dari para co-host seperti itu. Jadi kami harapkan itu bisa dimaklumi dan dimohon kerjasamanya. Saya pikir untuk tutorial raise hand, para calon wisudawan ya dan juga wisudawati sudah mengetahui di mana tempatnya. Tempatnya ada di bagian bawah, kemudian ada reaction, itu ada raise hand, kalian bisa tekan tombol itu di sana. Nah, kemudian setelah nama wisudawan dipanggil, wisudawan dipersilakan untuk segera menunjukkan ekspresi kegembiraan yang unik dan juga santun. Ingat, unik dan juga santun. Itu kenapa? Karena nanti ketika kalian sudah menunjukkan ekspresi unik dan juga santun dan segembira mungkin, tapi masih di dalam tahap batasan, dan bagi yang terpilih akan mendapatkan hadiah. Karena kita selama wisuda online ini menyediakan 3 juara terbaik ya, 3 terbaik dalam kategori ekspresi yang unik dan juga sopan. Bagi ekspresi terbaik pertama akan mendapatkan uang tunai sejumlah 1 juta rupiah. Ya. Terbaik pertama akan mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah, terbaik kedua akan mendapatkan uang tunai 750.000 rupiah, terbaik ketiga akan mendapatkan uang tunai 500.000 rupiah. Oleh karena itu saya harapkan dari awal acara sampai dengan akhir acara jangan ada yang coba-coba mematikan kameranya. Karena kenapa? Yaitu dia salah satunya. Agar kita bisa mengidentifikasi mana yang terbaik, kemudian siapa yang memperhatikan, dan bagian pengabsenan seperti itu. Pohon yang di sini pada ditebangin. Oke. Baik.
itu terkait dengan teknis ketika pemanggilan nama-nama calon wisudawan di dalam penyerahan ijazah dan juga tafsir Al-Quran, seperti itu. Nah, terus selanjutnya, dan untuk pemanggilan ini, untuk di sesi pagi itu akan diawali dengan Fakultas Syariah, dan untuk yang siang harinya akan diawali dengan calon wisudawan dari Fakultas Hukum. Seperti itu ya. Jadi mohon bersiap-siap. Setelah penyerahan, kemudian untuk ekspresi unik dan sopan itu diberi waktu 10 detik ya. Jadi misalkan atas nama Siti Badriah, oke, nanti langsung tunjukkan ekspresi mungkin dengan keluarga-keluarganya yang ada di rumah, ya. Jadi memang kalian boleh menghadirkan keluarga-keluarga kalian ya, di rumah. Jadi nanti ketika dipanggil namanya bisa istilahnya mencurahkan ekspresi se-ekspresif mungkin lah seperti itu ya, sebaik mungkin, seceria mungkin, begitu. Oh iya. Mau pakai properti bentuk kacamata, topi dan lain sebagainya pun boleh. Jadi di sini kami tidak akan membatasi ekspresi kalian. Jadi kalian boleh menggunakan properti tertentu yang bisa menjadi penunjang kalian sebagai pemenang seperti itu ya. Asalkan jangan pakai apa ya Bu ya? Masker seluruh muka, jadi nggak kelihatan. Begitu. Oke, baik. Setelah penyerahan virtual ijazah dan juga tafsir Al-Quran, nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan memanjatkan doa. Setelah memanjatkan doa, kemudian ada lagu syukur, dan juga akan ada penayangan video, ya, di mana video ini intinya akan berkesan untuk kalian semua, dan juga bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya. Nah, setelah selesai, baru anggota Senat akan keluar dari aula dan selesai akan ditutup oleh pembawa acara. Itu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis acara wisuda nanti tanggal 21. Jadi intinya adalah dimohon kerjasamanya dan jangan berkecil hati. Walaupun kalian itu wisudanya dilaksanakan secara online, tapi tetap itu akan bisa, dan kami mencoba ya, kami mencoba agar bisa menjadi kenangan yang terbaik buat kalian semua. Di sini tim sangat luar biasa ya, dari Kominfo, dari para lab TV, lab-lab semuanya dijadikan satu agar bisa bekerja sama seperti itu. Dan saya pikir juga wisudawan sekarang adalah generasi-generasi terpilih. Kenapa saya bilang begitu? Karena generasi terpilih di masa pandemi COVID ini, di mana tertekan, terus kemudian segala sektor bidang tertekan juga. Nah, kalian itu hadir dengan harapan kalian itu hadir dan juga terjun ke dalam masyarakat itu untuk bisa meningkatkan perekonomian dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Wiwit, silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk para wisudawan. Jadi mohon menyiapkan diri ya, karena wisudanya kan online ya, sehingga memang ada perbedaan dengan online. Mungkin teman-teman semua di sini mengharapkan wisudanya offline ya, tapi karena memang kondisi pandemi di kita ini belum bisa memungkinkan untuk pelaksanaan pertemuan secara tatap muka ya, wisudanya secara offline, sehingga kita Unisba saat ini masih tetap melaksanakan wisuda secara online. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kang Yusuf bahwa wisuda nanti hari Sabtu itu akan dibagi 2 sesi, yaitu ada sesi pagi dan sesi siang. Nah, kami harapkan supaya acara bisa berjalan dengan lancar, teman-teman semua harus on time gitu ya. Jam yang sesi pagi itu dimulai insya Allah jam 7.15 sehingga jam 7 itu teman-teman harus sudah masuk ke Zoom ya. Kemudian juga nanti yang sesi siang kita akan mulai jam 12.45 sehingga jam 12.30 teman-teman harus sudah join ya, masuk ke Zoom.
Nah, kami harapkan kerjasamanya dari teman-teman supaya bisa on time, karena memang pelaksanaan wisuda sekarang ini cukup banyak, ada sekitar 1.400 kurang sedikit ya, seperti itu. Sehingga kita bagi ya untuk sesi pagi itu untuk 5 fakultas termasuk pasca, kemudian untuk yang siang itu ada 6 fakultas. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat pembagian sesinya itu, yang untuk sesi pagi itu ada di Instagram official Unisba dan ada di website ya, khusus informasi tentang wisuda di sana. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Yusuf bahwa teman-teman harus sudah mulai mendownload daftar atau list ya wisudawan, sehingga nanti teman-teman sudah tahu teman-teman itu kebagiannya itu nomor berapa, seperti itu, sehingga harus siap-siap gitu ya. Misalkan kalau dari Fakultas Syariah misalkan sudah di-download tuh ya daftar list wisudawan dari Fakultas Syariah. Kemudian nanti teman-teman cek satu-satu ya, cek ini kalau teman-teman itu kebagiannya nomor berapa gitu ya. Jadi harus fokus, kalau sudah masuk fakultasnya itu harus sudah fokus, harus lihat. Nah, kemudian nanti kalau misalkan mau pas pada saat nomor yang akan ditampilkan, teman-teman harus mengklik itu Kang Yusuf namanya raise hand ya, sehingga nanti tim co-host di sini bisa langsung men-shoot teman-teman supaya bisa live ya, live di mana di acara wisuda online ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman nanti diberi kesempatan itu sekitar 8 detik sampai 10 detik gitu ya, karena memang mohon maaf waktunya sangat terbatas gitu ya, kita mau wisuda sekitar 1.400 kurang sedikit, sehingga memang waktu yang diberikan kepada teman-teman itu dari mulai pembacaan atau pemanggilan nama itu sekitar maksimal 10 detik, seperti itu. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Teman-teman nanti silahkan bisa berekspresi bagaimana nanti ketika di shoot ya untuk penampilan wisudanya nanti. Boleh nanti misalkan menampilkan properti, menambahkan properti, mau pakai kacamata, atau misalkan membawa kertas ya, misalkan ucapan terima kasih untuk siapa, itu boleh seperti itu ya. Kemudian ibu bapaknya silahkan untuk hadir juga, adik-adiknya mangga untuk hadir di acara wisuda online nanti, seperti itu ya. Nah, kalau untuk perempuan jangan lupa ya, ini wisudawati itu harus mengenakan kerudung. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tidak mengenakan kerudung, nanti akan kami chat, kemudian diwajibkan untuk mengenakan kerudung. Kalau misalkan tidak mengenakan kerudung, nanti tidak akan kita shoot ya pada saat pemanggilan, seperti itu. Karena memang salah satu syarat dari wisuda di Unisba itu untuk perempuan itu harus menggunakan atau mengenakan kerudung, seperti itu ya. Kemudian untuk sinyal ya itu cari ya pokoknya harus sebaik mungkin ya nanti sinyal untuk Zoom-nya, karena memang kita pelaksananya kan menggunakan online seperti itu. Jadi jangan sampai tiba-tiba putus, tiba-tiba nyambung, putus nyambung seperti itu. Jadi usahakan kuotanya full gitu ya. Kemudian juga cari sinyal yang bagus. Kemudian nanti akan kita siapkan background ya. Nanti tolong gunakan background yang nanti kami sediakan, seperti itu. Nanti akan kita share untuk background wisudanya, seperti itu ya. Kemudian nanti ada sedikit perbedaan wisuda yang terakhir kemarin bulan Maret dengan yang sekarang. Kalau yang bulan Maret kemarin itu Februari Maret itu pimpinan itu, dekan itu kita gunakan tapping ya, video. Tapi kalau nanti ketika wisuda saat ini kita upayakan yang namanya dekan, kemudian warek itu atau rektor itu akan live ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengucapkan misalkan terima kasih Pak Dekan gitu ya, terima kasih Pak Rektor. Nanti bisa langsung seperti itu, karena semuanya nanti pimpinan, kemudian teman-teman juga kan akan live seperti itu ya. Jadi nanti kalau saya akan gambarkan di Zoom-nya itu, di layarnya itu di tengah-tengah itu adalah teman-teman ya wisuda. Kemudian nanti di kiri kanan itu ada Pak Rektor atau warek ya, dan ada dekan ya di sebelah kanannya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa berinteraksi ya dengan pimpinan, dengan dekan pada saat penampilan nanti wisudanya, seperti itu.
Itu mungkin Kang Yusuf ya, dari saya kembalikan kepada Kang Yusuf, mangga. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Wiwi yang sudah memberikan sedikit arahannya dan juga melengkapi arahannya tadi saya sudah sampaikan. Jadi betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wiwit, ingat sinyal. Sinyal itu sangat berpengaruh penting dan mungkin bisa dijadikan prioritas utama untuk acara wisuda nanti. Jadi jangan sampai sinyal kalian itu putus nyambung kayak hubungan aja ya begitu. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan mungkin barangkali ada pertanyaan. Baik, di sini ada beberapa tambahan dari tim lain, silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini di close aja. Enggak, ini mah ini. Oke. Teman-teman, ini sedikit mengulang. Jadi nanti di sini ada tampilan PowerPoint yang bisa teman-teman unduh di kolom chat. Tolong di-share di grup chat. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf dan Ibu Wiwi tadi. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan telat masuk atau sekarang teman-temannya tidak hadir, PowerPoint ini bisa diserahkan atau dibagikan kepada teman-temannya yang lain. Nah, beberapa informasi di sini sudah disebutkan oleh Bu Wiwit dan Bu gimana? Bentar. Oke. Beberapa informasi ini sudah disampaikan oleh Bu Wiwit dan Pak Yusuf. Cuma kami tekankan lagi, teman-teman wisudawan, proses pemanggilan wisuda itu tidak hanya bergantung kepada sistem yang ada di aula. Tapi ini juga bergantung kepada keterlibatan teman-teman wisudawan, terutama di bagian raise hand. Ini update Zoom sudah. Oke. Nah ini juga, jadi sebelum mendekati nama teman-teman dipanggil, itu teman-teman akan diminta raise hand. Jadi ingat, cek kolom chatnya, terutama untuk yang memakai mobile phone, smartphone, itu suka ketutup, jadi dicek chat roomnya. Oke. Kemudian bagi wisudawan yang belum mendapatkan chat, dilarang untuk melakukan raise hand. Oke, ini sama. Nah ini ada tutorial penggunaan raise hand, jadi buat teman-teman yang mungkin belum familiar, itu ada di menu reaction, terus raise hand. Oke. Perhatikan indikatornya, jangan sampai rasa-rasa udah pencet raise hand, cuma indikator tangan di pojok kiri atas itu belum keluar. Nah itu teman-teman belum raise hand. Oke, kalau udah selesai dipanggil, silakan untuk lower hand. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah dari handphone, dari smartphone. Nah, di sini nggak ada column reaction, tapi ketika teman-teman tap satu kali layarnya seperti ini, nah di sini tidak ada tombol reaction, tapi ketika di tap sekali di sini, track, oh dia baru muncul. Klik more, kemudian pilih raise hand. Nah di situ juga ada indikator raise hand, ada di tengah di bawah. Pastikan itu benar-benar ada, ya. Pastikan itu benar-benar ada tombol raise hand tersebut. Nah. Oke, nah ini kurang lebih previewnya nanti teman-teman. Oke, ketika teman-teman raise hand itu baru bisa dimunculkan di sini. Dan ketika nggak raise hand, nama teman-teman udah nggak bisa lagi dipanggil dan itu bakal dilewat. Jadi memang benar-benar harus di
perhatikan raise hand-nya. Oke, dan ingat, tunggu aba-aba, itu clue-nya. Karena keberhasilan sistem wisuda online ini bukan dari sistem yang di aula saja. Cuma sekali lagi, seperti kata Pak Yusuf dan Ibu Wiwit, itu butuh keterlibatan teman-teman juga. Gitu. Oke, setelah melakukan ekspresi, silakan untuk melakukan lower hand. Oke, terima kasih. Itu di kolom chat sudah di-share ya, PowerPoint-nya. Pak Dik-Dik sudah di-share, jadi buat teman-teman yang mungkin berhalangan untuk hadir atau mungkin kelewat, itu bisa dibaca lagi petunjuk-petunjuknya. Terima kasih Bu Wiwit, Pak Yusuf. Baik, terima kasih Kang Fadli. Ya, jadi seperti itu, kami sudah himbaukan berkali-kali dan berulang-ulang, dimohon kerjasamanya dan juga partisipasinya dalam mensukseskan acara ini. Ya, karena kami berharap walaupun ini dilaksanakan dengan online ataupun secara daring, ini bisa berkesan dalam kehidupan kalian ketika sudah lulus dari sarjana ataupun magister ataupun doktor, seperti itu. Ya, jadi apa yang dipersiapkan? Yang pertama yang paling penting adalah data yang kalian unduh dari Sisho. Kemudian yang kedua yang harus kalian persiapkan adalah properti sebagai penunjang ekspresi kalian ketika dipanggil. Dan kemudian yang ketiga adalah sinyal yang baik, yang bagus, tidak putus nyambung. Ya. Kemudian yang keempat adalah Zoom. Zoom kalian sudah terupdate. Dan kemudian yang terakhir pastinya kalian harus punya baju toganya dong. Kan mau wisuda masa nggak ada baju toganya, kan seperti itu. Ya. Dan saya pikir juga baju toga saya pikir juga sudah kalian dapatkan ya, kami sudah mengirimkannya via pos. Dan ternyata ini kita akan coba simulasi dalam pemanggilan ya. Jadi hanya simulasi pemanggilan calon wisudawan seperti itu ya. Oke, mohon ditunggu sebentar. Dan nantinya yang akan memanggil para calon wisudawan itu adalah wakil dekan satu fakultas masing-masing. Dan mohon diingat, karena yang membaca itu kan pasti berbeda orang ya. Ada yang suaranya kecil, besar, jelas, tidak jelas, kan seperti itu. Jadi mohon disimak baik-baik. Ketika sudah waktunya pemanggilan fakultasnya, maka dimohon untuk menyimaknya baik-baik. Demi kelancaran dan agar tidak ada yang terlewat dari panggilan itu. Baik, di sini akan coba simulasikan oleh Kang Cengcup, silakan Kang Cengcup. Di situ saja, ya. Oh, di sini. Baik, silakan. Duduk. Mungkin dari Akram dulu. Baik, kita akan coba simulasikan bareng-bareng ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Nanti bagaimana kondisi ketika kalian dipanggil ya. Sekejap. Aku disuruh memerhati. Bukan trauma. Oh iya, bukan trauma. Aku dia terlalu. Jadi mendengarnya cuma dari sebelah sifat atau saya dari itu saja saja mencahana dia dengerin itu aja. Febri sama Teh Mano dia nggak dengerin sama Teh Mano aja. Teh Nisa sama Teh Hana dia nggak dengerin Teh aja, padahal saat itu juga Teh Hana Teh Ina ada di situ ya, karena si kliennya ngejapri aku duluan. Ya itu harga kan Teh Ina juga ada di situ kan, Teh Ina yang ngebalakin ya. Kamu bilang cari yang murah kali ya, gitunya kalau kamu lagi tahu gitu. Dan si Teh Ina Kale. Oh, kuatin di situ. Sama aja sebenarnya bahasanya, cuma bahasa itu lebih halus. Eksplor harga. Bedanya ya.
Oke, baik, silakan untuk para calon wisudawan di rumah untuk memeriksa kolom chat, di situ ada apa, silakan dicek terlebih dahulu. Ya, kami mohon untuk segera mengecek chat room Zoom-nya masing-masing. Kok aku keluar sih? Udah, mungkin kamu nggak usah. Baik teman-teman yang ada di rumah, tolong untuk diperiksa kolom chatnya dan silakan untuk meraise hand teman-teman. Silakan untuk begitu arahan dari tim panitia agar memudahkan dan nanti kita akan manggil dari program Sarjana Program Studi Ahlul Asasiyah Hukum Keluarga Islam. Silakan untuk teman-teman mengaktifkan dan mengikuti arahan dari tim panitia. Kami panggil lulusan program sarjana, program studi awal asasiyah hukum keluarga Islam. Gimana Kang Fadli? Oke, teman-teman sekalian, sekarang host tolong di itu dulu di lower hand semua. Oke, udah di lower hand semua. Dik-dik, Ana udah di lower hand semua. Oke. Nah, teman-teman, tujuan dari lower hand itu adalah untuk menandakan saya loh yang harus dipin gitu. Jadi, sebelum ada aba-aba dari chat room teman-teman diminta untuk raise hand, jangan raise hand. Karena kalau semuanya raise hand kayak tadi itu ada 50 orang yang semua raise hand, kita bingung mana yang harus dipin. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita ingin memulai simulasi dan 4 co-host itu sudah men-chat nama berikut: Rahmawati Gusmiarni, Suci Febrianti, Monita Harim Oktorini, dan Resi Rismayanti. Tuh. Kemana? Orangnya ada tapi dia nggak raise hand, sedangkan kita udah chat berkali-kali. Nah ini, kalau misalnya teman-teman nggak cepet, itu bakal kelewat. Kayak Rahmawati, Suci, Monita, Resi, ini udah pasti bakal dilewat nantinya. Nama teman-teman tidak ditayangkan, gitu. Jadi sekali lagi kita akan coba mulai gladi pemanggilan. Jadi pemanggilan wisuda itu bakal seperti apa sih, gitu. Dimulai dari chat room. Oke. Coba host 1, 2, 3, 4 udah ada semua belum? Oke. Host 2 ada ya? Ada. Host 1? Belum. Oke. Oke, kita skip aja deh ke putaran kedua. Putaran kedua mulai dari Rizka. Rizkia. Oke. Kita mulai ya. Rizkia, Anissa, Selma, Ajeng, Yunita, Erni, Feliani, Insani, tolong dicek chat roomnya. Kalau misalnya belum ada aba-aba untuk raise hand, jangan raise hand, tapi ketika udah ada aba-aba untuk raise hand, silakan raise hand. Oke. Nanti akan dipanggil oleh Kang Yusuf. Baik. Kamu suka main Zoom kan?
ganti nama tuh di mana tuh lupa deh. Kalau mau lihat biar wajah saya tuh mana lupa deh saya. Oh, Jadi jangan ini, misalnya nama saya mau ganti nama saya. ganti nama. Oh, itu kan sebelum settingan dulu. Ah, siap. Oh, masa nggak pernah ini? Nggak pernah juga. Baik teman-teman, kita akan mulai memanggil dengan Fakultas MIPA. Yang pertama dari program Statistika untuk Devila Mustika Francisca, Uun Unaijah, Diana Nisa Mubarok, dan Nur Fatina Rahman. Devila, Uun, Diana, dan Nur Fatina Rahman. Untuk yang host 4, Nur Fatinah Rahman, Kang. 1, Devila Mustika Francisca, Uun Unaijah, terus Diana Nisa Mubarok, dan Nur Fatinah Rahman. Udah apa? Udah respon. Jadi kalau misalkan Baik, sekali lagi kami himbaukan, jadi buat para calon wisudawan yang ada di rumah untuk kerjasama dan juga partisipasinya. Ketika kalian tidak mengikuti saran dan juga arahan dari kita, maka video kalian ataupun Zoom kalian tidak akan terdeteksi oleh co-host. Nah, kalau sudah begitu, kita tidak bisa istilahnya tidak bisa mengulang lagi gitu loh. Jadi ketika wakil dekan 1 sudah memanggil 3 kali misalkan, atas nama Siti Juleha sampai ketiga, tidak ada respon raise hand-nya, maka kita tidak akan bisa memunculkan video kalian seperti itu loh. Jadi mohon kerjasama dan juga partisipasinya ya. Oke, baik, kita ulang lagi simulasinya. Silakan Kang Sinju. Ingat raise hand-nya ya. Jangan semuanya raise hand dulu. Jadi yang mendekati panggilan saja. Ketika sudah mendekati panggilan, 1 atau 2 orang sebelum kalian, baru kalian raise hand. Ya, bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. sekali lagi teman-teman mohon untuk diperiksa kolom chatnya. Kita akan bersama-sama memulai pemanggilan dan mohon untuk on cam, tidak off cam teman-teman. Silakan kita akan bersama-sama memulai pemanggilan pada hari ini. Kami panggil lulusan program sarjana, program studi statistika, Devila Mustika Francisca, sarjana statistika.
Nah, boleh dengan gaya mau seperti apa nanti silahkan. Kami panggil Uun Unaijah Sarjana Statistika. Nah, nanti sama mamahnya gaya apapun itu bebas. Kami panggil Diana Nisa Mubarok Sarjana Statistika. Kami panggil Nurfatinah Rahman Sarjana Statistika. Kami panggil Tazika Divika Sarjana Statistika. Kami panggil Yunda Damayanti Sarjana Statistika. Kami panggil Ajeng Mega Pratiwi Sarjana Statistika. Kami panggil Lugina Weninggalih Sarjana Statistika. Kami panggil Anissa Rahma Fauzia Sarjana Statistika. Udah Kang Fadli? Siap teman-teman, terima kasih. Lanjut, silakan Kang Fadli. Ya baik, teman-teman tadi ada beberapa yang nggak muncul gambarnya. Nah itu yang terjadi ketika nanti teman-teman nggak ketinggalan gitu. Itu yang terjadi ketika teman-teman ketinggalan. Jadi bakal kita lewatin aja gitu. Jadi kalau bisa benar-benar perhatikan kolom chatnya gitu ya. Dan mohon kerjasamanya ketika jangan disuruh raise hand, jangan raise hand karena nanti kita bakal bingung mana nih yang mau ditampilin seperti itu. Teman-teman dan para wisudawan dan wisudawati sekalian. Oke, mungkin kita tutorial pakai toga. Oke, baik. Ya, jadi itu berikut sudah kita sedikit simulasikan. Jadi, kapan kalian bisa tahu itu kalian harus raise hand? Yaitu dari chat room yang dikirimkan oleh co-host seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian sudah mendapatkan chat dari co-host, maka itu untuk mendapatkan chat dari co-host untuk raise hand, maka itu waktunya kalian untuk raise hand. Seperti itu ya. Jadi, tapi di samping itu juga kalian harus bisa memperhatikan urutan pemanggilan yang sudah kalian download dokumennya. Kemudian nanti untuk tutorial penggunaan toga yang betul, yang baik dan benar itu akan kami informasikan di Instagram ofisialnya Unisba ya, di @Universitas Islam Bandung. Dan yang paling penting adalah untuk segitiga toga yang ada di pundak kalian jangan sampai terbalik. Bagian kotak itu ada di bagian belakang, ya. Yang membentuk persegi, ya, itu ada di bagian belakang. Kemudian yang bentuknya lancip itu di bagian depan. Perlu diingat, lancip di bagian depan, persegi di bagian belakang. Karena itu yang paling sering terjadi di acara wisuda seperti itu. Iya, jadi sering kebalik-balik begitu kan. Karena udah sejak kapan main kan? Toga itu tidak main-main. Jadi ada filosofinya. Makanya jangan sampai kita salah pergunakan. Apalagi kalian ketika belum dilantik, maka tali toga wajib berada di kiri. Ya. Ketika belum dilantik secara simbolik, maka
tali toga wajib ada di posisi sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Karena ketika kalian menaruhnya sebelah kanan, maka itu artinya kalian sudah menjadi wisudawan ataupun kalian sudah dilantik, seperti itu, ya. Dan mungkin ada pertanyaan daripada calon wisudawan di rumah, silakan untuk mengirimkannya di kolom chat yang ada di masing-masing. Mungkin kita akan berusaha menjawab sebisa mungkin, silakan. Silakan mungkin dari para host ataupun co-host, apa mendapati pertanyaan dari para calon wisudawan? Tidak ada? Mantulnya kebangker. Nah, itu bisa para calon wisudawan lihat ya di Zoom-nya masing-masing. Berikut tata cara pemakaian baju toga yang baik dan benar. Nah, jadi bagian perseginya di bagian belakang, bagian yang lancipnya itu ada di bagian depan. Ya. Dan kerah baju, kalau yang tidak memakai dasi, jangan di luar toga ya. Ingat, kerah baju harus berada di dalam. Tapi kami sarankan bagi yang laki-laki untuk menggunakan dasi. Kenapa? Karena agar terlihat rapi dan proporsional seperti itu ya. Ingat, ini modelnya sangat luar biasa ini, bisa dilihat ya di Zoom-nya masing-masing ya. Ya, terlihat yang sudah sering menggunakan toga ya, jadi sudah wisuda beberapa kali, ini luar biasa, gelarnya juga banyak ya. Dan mungkin perlu kami informasikan juga, untuk daftar dokumen list wisudawan itu bisa di-download per jam 1 siang besok. Ya, jadi dan itu ada di Sisvo seperti itu. Jadi kalian buka Sisvo Wisuda, nanti kalian bisa mendownload dokumen tersebut ya. Tadi saya dapat informasi dari tim bahwa dokumen tersebut bisa di-download per jam 1 siang besok seperti itu. Ya. Baik, dan tidak ada pertanyaan lagi? Berarti semuanya sudah dapat ya toga ya. Tadi ada satu orang yang ngechat ke saya bahwa dia itu belum mendapatkan toga sampai detik ini, dan juga saya heran. Dan saya tanya juga apa namanya, alamatnya pun katanya sudah dicek berkali-kali, sudah betul, tapi kenapa sampai sekarang belum sampai. Nanti akan kami cek ya, mungkin Bu Wiwit juga nanti akan mengecek ke bagian umum kenapa masih belum dapat seperti itu ya. Dan baik, nah dan bagi tadi yang merasa belum dapat pakaiannya, ini akan kami urus hari ini, setelah ini juga, nanti tunggu kabarnya besok ya, seperti itu. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan dari para calon wisudawan dan juga wisudawati yang ada di rumah, kita sudahi saja pengarahan wisuda gelombang 1 tahun akademik 2020-2021 pada sore hari ini dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga protokol kesehatan, kemudian jaga kesehatan yang masing-masing, dan ingat jangan keluar dulu kemana-mana sampai kalian itu sampai tiba di waktu wisuda nanti ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pisan. Ya, silakan bagi para calon wisuda yang ada di rumah untuk live meeting, karena kami akan mempersiapkan persiapan lainnya terkait dengan wisuda. Terima kasih.